Sudah lebih dari sepekan bencana banjir dan longsor melanda 3 provinsi di Pulau Sumatera. Ribuan warga terdampak membutuhkan bantuan. Sejumlah influencer ramai-ramai menggalang donasi untuk membantu korban banjir. Pemerintah memberi keringanan atau relaksasi pelunasan biaya haji 2026 bagi calon jamaah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah juga membuka peluang untuk memperpanjang masa pelunasan biaya haji tahun 2026. Pekerja dan pemberi kerja diimbau untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain sebagai kewajiban, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan upaya pemerintah untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja dan kematian. Saudara, Anda menyaksikan Jurnal Merah Putih hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya selain 3 informasi tadi, kami juga menyiapkan informasi lainnya. Inilah Jurnal Merah Putih selengkapnya. Sudah lebih dari sepekan bencana banjir dan longsor melanda 3 provinsi di Sumatera. Bantuan logistik terus berdatangan di posko terpadu bencana alam di Lanut Suwondo, Medan, Sumatera Utara. Dalam pantauan tim Kompas TV di Lanut Suwondo sudah bersiap untuk melakukan pengiriman bantuan. Beberapa pesawat sudah disiagakan untuk bisa mengirimkan bantuan ke daerah terdampak dan terisolasi seperti Sibolga, Rembele, dan Aceh Tamiang. Sedangkan periode 28 November hingga 2 Desember 2025 tercatat sebanyak 100 ton bantuan sudah dikerahkan dari Lanut Suwondo. Saudara, guna memenuhi kebutuhan air bersih untuk para pengungsi korban banjir, Kementerian Pekerjaan Umum menyerahkan 2 kubik air bersih setiap harinya untuk 1 titik pengungsian. Tidak hanya air untuk minum, mobilisasi juga dilakukan untuk air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Bantuan air bersih diberikan di titik pengungsian SD 05 Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan, Agam. Toilet portable dan 3 tandon air bersih didirikan untuk memenuhi kebutuhan MCK para pengungsi. Dengan 1 unit mobil tangki, sukarelawan juga menyerahkan air Pamsimas untuk sumber air minum. Tidak hanya warga di pengungsian, hal serupa juga dilakukan untuk warga sekitar yang terdampak krisis air bersih. Untuk posko-posko yang lain juga kita lakukan supporting pengisian air bersih. Demikian juga dengan warga-warga yang belum mempunyai wadah ini boleh menampung dengan tendonnya masing-masing, namun dikumpulkan dalam satu titik. Ya, kita akan drop di situ. Bang, ini kan untuk kebutuhan MCK. Ya. Untuk kebutuhan minumnya bagaimana, Bang? Nah, untuk kebutuhan minum, kebetulan sumber air yang kita ambil adalah air dari Pamsimas, dan masyarakat sekitar juga sebelumnya menggunakan air Pamsimas untuk kebutuhan memasak dan minum juga di situ. Saudara, bantuan logistik untuk korban banjir Sumatera terus bergulir. Salah satunya lembaga sosial Dompet Duafa mengirimkan 60 ton bahan makanan serta kebutuhan bayi dan anak-anak untuk korban banjir. Bantuan akan dikirimkan melalui jalur laut dan darat. Berikut ini liputan jurnalis Kompas TV Abel Insani dan Yogi Syarevi untuk Anda. Saudara, di belakang saya ini merupakan bantuan bahan makanan yang nantinya akan didistribusikan ke wilayah yang terdampak banjir bandang paling parah di Sumatera, yakni di Aceh, kemudian Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Ini merupakan bahan baku sebanyak 60 ton yang hari ini akan didistribusikan
ke wilayah Sumatera, dan 60 ton bahan baku ini tidak hanya beras saja, melainkan ada tepung, kemudian ada minyak, kemudian juga ada gula begitu yang nantinya akan langsung didistribusikan. Tidak hanya itu saja atau tidak hanya bahan makanan saja, melainkan ada yang lainnya, yakni di sebelah saya ini merupakan woman kits, kemudian ini juga ada tikar, ada matras atau bantuan untuk peralatan tidur begitu, karena ini juga merupakan urgensi. Nah, hari ini memang rencananya akan langsung didistribusikan melalui Pelabuhan Tanjung Priuk, kemudian melalui jalur laut, nanti akan sampai di Medan, lalu di sana nanti akan dipecah kembali dan distribusikan melalui jalur darat ke Aceh, kemudian di Medan dan juga di Sumatera Barat. Untuk saat ini loading barang masih terus dilakukan di dalam truk. Sekiranya ada 60 ton yang nanti akan dikirimkan. Abel Insani, Yogi Syahrevi, Kompas TV, Jakarta. Pemerintah memberi keringanan atau relaksasi pelunasan biaya haji 2026 bagi calon jemaah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah juga membuka peluang untuk memperpanjang masa pelunasan biaya haji. Banjir besar melanda 3 provinsi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Dalam kondisi darurat krisis seperti ini, proses penanganan tanggap darurat bencana butuh waktu cukup lama. Bencana banjir di Sumatera juga berpengaruh terhadap pelaksanaan haji tahun 2026 mendatang. Untuk itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Anzar Simanjuntak bilang, pemerintah akan memberikan relaksasi pembayaran pelunasan biaya haji bagi calon jemaah yang berasal dari 3 provinsi di Pulau Sumatera. Dhanil menambahkan, tidak ada syarat tambahan untuk mendapatkan relaksasi ini. Ia memastikan prosedur pelunasan tetap berjalan dengan sistem yang ada. Ada peluang bagi pemerintah untuk memperpanjang masa pelunasan biaya haji yang semula dipatok hingga 24 Desember 2025. Dan mungkin juga ada relaksasi nanti dalam proses pelunasan, kemudian proses penentuan petugas dan sebagainya. Kita akan relaksasi di 3 daerah ini, kan seharusnya tuntas di pelunasan pembayaran haji itu di bulan Desember ini, tanggal 24. Tapi karena ada musibah, di 3 daerah ini kita relaksasi, kita bisa extend, kita bisa perpanjang. Seperti diketahui, pemerintah dan DPR sudah menyepakati pelunasan biaya haji 2026 rata-rata sebesar Rp54 juta. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi upaya pemerintah untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja dan kematian. Benarkah BPJS Ketenagakerjaan juga bisa untuk membangun masa depan pekerja yang lebih sejahtera? Informasinya kami hadirkan usai jeda. Pekerja dan pemberi kerja diimbau untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain sebagai kewajiban, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan upaya pemerintah untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja dan kematian, serta membangun masa depan pekerja yang lebih sejahtera. Namun rendahnya literasi, perubahan struktur ketenagakerjaan hingga keterbatasan finansial pekerja informal menjadi tantangan yang kini harus dihadapi dalam memperluas cakupan perlindungan program pemerintah tersebut. Untuk menjawab tantangan yang ada, BPJS Ketenagakerjaan memperkuat strategi melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, daerah, serta berbagai instansi terkait. Digitalisasi juga terus digencarkan untuk memudahkan proses pendaftaran dan akses layanan bagi seluruh pekerja. Manfaat yang diterima peserta pun semakin lengkap, mulai dari perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan kematian, tabungan untuk hari tua dan pensiun, hingga perlindungan saat kehilangan pekerjaan. Berbagai manfaat ini diharapkan mampu menjadi jaring pengaman bagi pekerja
sehingga mereka dapat bangkit setelah mengalami risiko dan tidak jatuh ke jurang kemiskinan. Saudara, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah hak mendasar bagi setiap pekerja dan kewajiban bagi setiap pemberi kerja. Ini adalah bentuk investasi jangka panjang dalam melindungi diri dari risiko kecelakaan, kematian, serta bekal berharga bagi pekerja dalam mempersiapkan hari tua dan pensiun mereka, bahkan termasuk risiko kehilangan pekerjaan. Lalu sudah berapa banyak pekerja yang terlindungi oleh program ini dan bagaimana pemerintah mendukung perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan? Kami sudah bersama Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Eko Nugrianto. Selamat siang, Pak Eko. Selamat siang, Mbak Iko. Ya, Pak Eko, hingga saat ini sudah berapa banyak pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan? Ya, makasih Mbak Evo. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih ini diundang di Kompas TV gitu ya terkait dengan perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Mungkin sebelumnya saya akan coba sampaikan ya bahwa perlindungan program jaminan sosial itu adalah hak setiap warga gitu ya atau setiap pekerja, dan kita sebagai BPJS Ketenagakerjaan diberikan amanah untuk memberikan perlindungan program jaminan sosial kepada seluruh pekerja atau seluruh anak bangsa yang berkarya untuk bangsa ini. Nah, sampai saat ini sampai 30 November kemarin Mbak Ivo, peserta kita yang aktif gitu ya membayar iuran itu ada di 45,8 juta gitu ya. Itu ada beberapa segmen, itu segmen pekerja formal yang kita kenal di tempat kami itu adalah pekerja penerima upah, itu ada sekitar 26,3 juta. Sementara untuk segmen pekerja informal yang kita kenal dengan pekerja bukan penerima upah itu adalah 12,9 juta, kemudian yang lainnya itu ada pekerja jasa konstruksi, itu yang membangun gedung-gedung itu adalah ada sekitar 5,8 juta, dan selebihnya ada pekerja migran Indonesia itu ada hampir 700.000 lah, seperti itu. Kalau kita bandingkan Pak Eko dengan total angkatan kerja Indonesia, masih ada gap ya yang harus dikejar. Apa sebenarnya yang menjadi tantangan terbesar dalam memperluas coverage kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini? Adakah semacam fokus atau strategi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dalam menghadapi tantangan yang ada? Iya, jadi kalau kita bandingkan dengan angkatan kerja yang ada di Indonesia saat ini itu ya sekitar hampir 131 juta, itu memang masih sangat jauh ya Mbak Ivo ya. Nah, tantangan kita adalah memang yang pertama itu ini adalah sebuah keniscayaan kalau kita kemarin dari Pak Renal Kasali ya, bahwa ada perubahan job title yang ada di pekerja formal. Itu yang akan digantikan oleh teknologi ya, seperti robot atau AI. Nah, sehingga banyak yang pasti PHK gitu dalam tanda petik, dan kemudian shifting ke BPU atau ke pekerja informal ya, atau yang kita kenal dengan gig worker gitu ya, atau freelance atau online shop dan sebagainya. Nah, di BPU ini yang memang kalau kita lihat dari anatomi datanya itu kan lebih dari 60 juta, itu yang memang menjadi tantangan kita. Nah, itu rata-rata mereka memang dalam tanda petik ya, itu mereka belum menjadi peserta karena memang mungkin gitu ya, literasi tentang jaminan sosial itu masih sangat minim mereka ya, sehingga awareness-nya itu juga sangat kurang. Itu tantangannya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan mungkin kebijakan-kebijakan di pemerintah daerah itu ya, misalkan provinsi, kabupaten, kota dan sebagainya, itu terkait dengan jaminan sosial itu juga masih bervariasi gitu. Ada yang mungkin sangat kuat gitu ya, sehingga regulasi dan sebagainya itu memperkuat gitu terkait perlindungan jaminan sosial. Tapi ada beberapa daerah itu yang masih kurang gitu. Nah, mereka biasanya kita berharap, padahal biasanya ada insentif ya dari pemerintah daerah itu untuk membayari iuran program jaminan sosial untuk pekerja rentan, karena memang banyak pekerja rentan kita yang memang secara finansial dia tidak mampu, karena memang beberapa pekerja bukan penerima upah atau yang kita kenal dengan pekerja informal itu memang tingkat penghasilannya itu sangat bervariasi, ada yang tinggi, ada yang rendah. Itu yang sehingga kadang mereka memang penghasilannya itu tidak cukup untuk membayar iuran gitu, karena untuk kebutuhan dasar pun juga nggak cukup. Itu sih. Kemudian juga, nah strategi kita adalah kita ingin mendorong itu pemerintah daerah gitu ya, untuk bisa terkait dengan kebijakan dan implementasinya itu bisa memperkuat program jaminan sosialnya. Berarti Pak Eko, bagaimana peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam mendukung perluasan kepesertaan ini? Dan selama ini sudah seperti apa kerjasama yang sudah berjalan? Ya,
Jadi memang yang kita harapkan ya, kan tadi ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian juga ada instansi terkait ya. Nah, pemerintah pusat kita berharap arah kebijakan nasional dari pemerintah ini, pemerintahan Pak Prabowo Gibran ya, itu bisa melibatkan program-program jaminan sosial, misalkan terkait dengan regulasi ya, misalkan undang-undang, PP gitu ya, kemudian juga terkait dengan Perpres, Inpres, maupun juga beberapa peraturan yang terkait dengan pemerintah pusat itu bisa melibatkan program jaminan sosial. Nah, kemudian juga terkait dengan pemerintah daerah juga sama sebenarnya. Regulasi, yuk kita inginkan ada regulasi-regulasi di pemerintah daerah yang bisa mendukung terkait dengan program jaminan sosial. Misalkan Perda gitu ya, kemudian ada Pergub, ada peraturan bupati, peraturan wali kota dan sebagainya. Nah, kita juga berharap ada insentif juga gitu, Mbak. Jadi ada insentif dari pemerintah pusat misalkan terkait dengan dana bagi hasil misalkan seperti itu ya. Atau di daerah juga ada insentif untuk APBD itu untuk melindungi itu. Nah, yang instansi kita memang sekarang sudah kerjasama dengan beberapa kementerian lembaga. Misalkan dengan Kementerian Dalam Negeri itu kita berharap bahwa ada evaluasi terkait dengan memastikan untuk universal coverage jam sostek untuk bagi pemerintah daerah itu kan sudah ada di rencana rencana pembangunan jangka panjangnya pemerintah maupun menengahnya itu ada terkait dengan universal coverage. Nah, itu juga dipastikan bahwa pemerintah daerah itu menuju ke sana itu, ke universal coverage itu. Beberapa digital layanan kita yang sudah running gitu ya, yang bisa dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat yang terkait dengan program perlindungan jaminan sosial itu, misalkan untuk pemberi kerja, itu kita ada namanya aplikasi SIPP, itu adalah Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan. Nah, itu perusahaan bisa mendaftar dengan aplikasi itu. Bahkan kita bisa mendownload kartu digital, misalkan sudah selesai mendaftar. Ini yang sudah running ya Pak Eko, sudah aplikasi running. pelaporan dari perusahaan begitu? Iya, dari kita. Dari kita. Untuk yang pemberi kerja, untuk pekerja informal. Ini yang sudah running. Ada lagi pastinya ya layanan atau inovasi dari BPJS Ketenagakerjaan. Tapi nanti kita bahas Pak Eko setelah jeda. Dan saudara tetaplah bersama kami di Jurnal Merah Putih. Andre Taulani. Andai tahu duluan. Andai tahu duluan. Manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Buat pelawak juga bisa Mas Andre. Oh, barang bukti saya sita. Mumpung tahu duluan, daftar sekarang BPJS Ketenagakerjaan. Kerja keras, bebas cemas. Andre Taulani. Andai tahu duluan. Andai tahu duluan. Manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Buat pelawak juga bisa Mas Andre. Oh, barang bukti saya sita. Mumpung tahu duluan, daftar sekarang BPJS Ketenagakerjaan. Kerja keras, bebas cemas. Anda masih bersama kami dalam dialog bersama Pak Eko Nugrianto selaku Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Tadi Pak Eko sempat menyebut ada beberapa aplikasi atau layanan yang menjadi unggulan BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya adalah aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan. Ini yang sudah running. Ada lagi nggak Pak Eko? Ya, jadi sebenarnya itu kan diperuntukkan untuk pemberi kerja ya Mbak Ivo ya. Nah, sementara kan ada beberapa pekerja mandiri itu kan nggak ada pemberi kerjanya. Dia kan mandiri. Nah, kita punya namanya jaminan kita punya jam sostek mobile atau kita singkat dengan JEMO. Nah, dengan JEMO itu sebenarnya peserta atau pekerja mandiri gitu ya, itu bisa mendaftarkan dirinya sendiri gitu melalui JEMO itu. Bahkan bisa nanti terkait informasi-informasi terkait dengan jaminan sosial ada di JEMO itu. Nah, nanti setelah daftar lewat JEMO itu bisa membayar dengan melalui mitra-mitra kita yang kita sudah kerjasama, misalkan melalui internet banking, mobile banking gitu ya. Ada OVO kita juga kerjasama, kemudian juga GoPay dan sebagainya, termasuk juga e-wallet dan sebagainya. Jadi itu yang bisa digunakan oleh pekerja mandiri, itu bisa. Nah, kita juga untuk pendaftaran dan pembayaran iuran itu juga kerjasama dengan mitra-mitra yang dengan mitra-mitra korporasi, misalkan dengan agen briling. Nah, itu bisa
pendaftaran di daerah-daerah kan Briling tuh banyak tuh. Nah itu bisa menjadi tempat pendaftaran juga untuk peserta. Itu kita sudah host to host sama Briling ya, agen BNI, kemudian juga ada kita punya perisai namanya. Nah perisai itu adalah agen penggerak jaminan sosial. Nah itu adalah mitra kita yang kita bentuk. Jadi memang kita punya kontrol penuh terhadap perisai. Nah itu yang seperti keagenan itu, yang itu bisa juga untuk mendaftar. Itu juga ada aplikasi yang bisa digunakan untuk pendaftaran maupun untuk pembayaran iuran. Nah, kalau sudah terdaftar, apa manfaat yang didapatkan ketika pekerja ini sudah mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Ya, produk-produk kita itu sebenarnya bagus Mbak Ivo gitu ya. Program-program kita itu kita punya 5 program ya, ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, ada jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, untuk jaminan kecelakaan kerja itu ketika peserta itu terjadi risiko kecelakaan kerja, itu pasti yang dipikirkan pertama kan untuk pengobatan perawatan. Ya. Nah, kita kerjasama hampir lebih dari 6.000 rumah sakit atau poliklinik di Indonesia, yang itu nanti ketika terjadi kecelakaan dia bisa dirawat di rumah sakit itu dan itu gratis. Semuanya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan, berapapun biayanya. Bahkan kita pernah menanggung sampai miliaran, itu ditanggung oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Nah kemudian kalau kita berharapnya kan setelah dirawat itu kan sembuh ya Mbak Ivo. Nah kalau misalkan ternyata dia dirawat tidak sembuh, cacat, kita juga ada santunan. Bisa sampai 56 kali upah. Jadi kalau upahnya misalkan 10 juta, bisa dapat 560 juta, misalkan seperti itu. Nah kemudian kalau misalkan meninggal, itu juga ada santunannya, itu bisa sampai 48 kali upah juga. Nah itu pun juga nanti putra-putrinya, itu kita kasih beasiswa sampai lulus perguruan tinggi untuk 2 orang anaknya. Itu maksimal 174 juta. Nah pada saat dirawat, itu kan kadang tidak bekerja ya Mbak Ivo ya. Mereka kan nggak dapat penghasilan. Benar. Nah itu penghasilannya kita ganti. Itu selama 12 bulan, itu ganti 100% upahnya, penghasilannya setiap bulan kita bayarin. Nah nanti kalau misalkan sampai 12 bulan nggak sembuh, itu bulan berikutnya sampai sembuh itu 50% kita kasih. Itu untuk yang JKK. Nah kalau yang JKM, kalau misalkan dia kepesertaannya lebih dari 3 bulan, itu kita kasih santunan 42 juta. Plus putra-putrinya, kalau kepesertaannya lebih dari 3 tahun, putra-putrinya juga kita berikan beasiswa sampai lulus perguruan tinggi itu ya tadi ya, maksimal 174 juta. Nah kalau jaminan hari tua kan memang dia mekanismenya tabungan. Jadi itu seluruh iuran yang disetor ke kami, plus ditambah dengan hasil pengembangannya, itu adalah manfaat yang kita berikan. Jadi memang BPJS Ketenagakerjaan ini setelah kita transformasi tahun 2014, itu kan memang kita tidak hanya pekerja formal, tapi juga pekerja informal. Itu yang tantangan kita tadi ya, sekitar hampir lebih dari 60 juta pekerja informal itu. Nah itu kan sebagian besar memang masih dalam tanda petik itu rentan. Rentan kecelakaan ketika dia bekerja maupun rentan tidak bisa membayar iuran. Nah itu yang kemudian kita melakukan kolaborasi ya, membentuk ekosistem perlindungan jaminan sosial yang melibatkan negara, pemerintah daerah gitu ya, kemudian juga perusahaan atau instansi terkait yang bisa melindungi pekerja rentan itu. Nah saat ini kita sedang gencar-gencarnya gitu ya, kita melakukan kerjasama dengan Basnas itu, karena kita kemarin ada fatwa MUI Mbak Ivo, yang perlu kita sampaikan ya, ada fatwa MUI di mana bahwa infak, sodakoh dan zakat itu bisa digunakan untuk membayar iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja-pekerja yang memang perlu ya, bagi mustahik yang memang butuhkan untuk perlindungan itu. Nah kita kerjasama dengan Basnas gitu ya, kemudian DMI, Dewan Masjid Indonesia, untuk bisa memberikan perlindungan program jaminan sosial bagi petugas keagamaan misalkan, atau bagi mustahik yang lainnya. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang cukup tinggi kepada pengusaha atau pemberi kerja ya, atau yang pemberi kerja formal itu, yang telah memberikan perlindungan kepada setiap pekerjanya. Tapi kita berharap itu data-datanya valid gitu ya, istilahnya memberikan perlindungan untuk seluruh pekerjanya gitu ya, bukan daftar sebagian gitu ya, kemudian juga upahnya juga real dilaporkan sebagian, kemudian programnya juga lengkap gitu ya. Nah kita berharap juga untuk pekerjanya itu juga harus sadar juga gitu ya, bahwa terutama pekerja formal itu ya, harus artinya pastikan bahwa dia terlindungi atau dia menjadi peserta aktif gitu ya, karena kalau enggak nanti kalau terjadi risiko nggak dapat perlindungan gitu ya. Nah kita juga berharap untuk pemerintah Indonesia, baik pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah, untuk bisa
tadi memberikan banyak regulasi yang memperkuat perlindungan jaminan sosial. Yang kedua, mungkin bisa mengalokasikan beberapa fiskal baik negara maupun daerah untuk perlindungan gitu ya, melalui APBD lah, DBH dan sebagainya, seperti itu sih. Ya. Yang jelas dengan terdaftarnya di BPJS Ketenagakerjaan ini, setiap pekerja ini bisa bekerja lebih tenang ya Pak Eko, lebih fokus, sementara si pemberi kerja ini bisa menunjukkan semacam kepatuhan hukum dan kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan, yang pada akhirnya ini bisa meningkatkan produktivitas dan iklim kerja yang kondusif. Benar ya Pak Eko? Terima kasih banyak atas penjelasannya Pak Eko Nugrianto, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Dan saudara, dialog ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Jurnal Merah Putih hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Pak Eko, terima kasih banyak.